ke Gunung Salak weekend ini. Raka melempar peta ke meja, wajahnya berbinar. Adit langsung menyambut, disusul Reno dan Gisel. Hanya Sinta yang tampak ragu. Serem, Rak. Banyak cerita orang hilang di sana, gumamnya. Itu cuma mitos. Kita lewat jalur resmi bawa GPS Kompas. Aman, jawab Raka mantap. Mereka berangkat Sabtu pagi lewat jalur Cidahu. Cuaca cerah, jalur tampak bersahabat. Suara alam menemani langkah mereka. Di tengah jalan mereka melihat seorang kakek duduk di batu, mengenakan ikat kepala hitam dan tongkat bengkok. Kalian mau naik? Tanyanya tanpa melihat. Iya, kek. Mau ke puncak, jawab Raka. Kalau kabut turun, jangan lanjut. Balik. Yang hilang bukan karena bodoh, tapi karena sombong. Kakek itu pergi begitu saja. Mereka sempat diam, lalu tertawa menepis rasa aneh yang muncul. Menjelang sore, mereka tiba di area perkemahan. 2 tenda berdiri, mie instan hangat dan canda tawa mengisi malam. Tapi kabut mulai turun cepat, terlalu cepat. Sinta menatap sekeliling gelisah. Kenapa kabutnya turun begini ya? Gunung emang begini biasa aja, jawab Reno. Malam datang, angin dingin menerbang. Raka terbangun dan mendengar suara seperti gamelan, pelan dari kejauhan. Ia keluar tenda. Tak ada apa-apa, hanya kabut dan hening mencekam. Pagi harinya, tenda Reno dan Adit hilang. Lenyap, hanya tanah, basah dan jejak-jejak kaki mereka. Jangan-jangan maling, kata Adit. Tapi tak ada jejak lain. Hanya jejak kecil, seperti kaki anak-anak, mengelilingi area tenda. Raka membuka kompas dan GPS, tak berfungsi. Jarum berputar kacau, sinyal hilang. Mereka sepakat untuk turun. Tapi 1 jam berjalan, mereka kembali ke tempat semula. Lingkaran, kabut makin tebal. Kita nyasar ya, bisik Sinta sambil menahan tangis. Tenang, kita cari jalur ulang, kata Raka, meski wajahnya mulai pucat. Lalu dari balik kabut, di ujung pohon besar, sesosok bayangan hitam berdiri diam, memandang mereka. Bayangan hitam itu berdiri kaku di balik kabut, tak bergerak, hanya memandangi mereka dari kejauhan. Sinta menjerit pelan dan bersembunyi di balik punggung Gisel. Raka melangkah maju, berusaha memastikan, tapi sesaat kemudian, bayangan itu menghilang. Cuma kabut, mungkin pohon, ujar Raka. Mencoba terdengar tenang meski hatinya berdebar. Tapi semua tahu, itu bukan sekadar kabut. Ada sesuatu atau seseorang yang memang sedang mengawasi mereka. Mereka mencoba mencari arah turun, berjalan mengikuti jalur tanah dan tanda-tanda alam. Tapi semakin mereka melangkah, hutan terasa makin asing. Jalur setapak yang tadi ada kini menghilang. Vegetasi berubah, pepohonan lebih rapat. Akar-akar menjalar di tanah seperti tangan yang mencengkeram. Lalu suara itu datang lagi. Dentingan gamelan, samar namun jelas, seperti datang dari bawah tanah. Bukan musik biasa, tapi seperti bunyi ritual pelan dan berat. Raka menghentikan langkah. Dengar itu. Yang lain mengangguk. Wajah Adit pucat. Gak mungkin ada gamelan di tengah hutan, kan? Sinta Shemetar, kita bukan lagi di jalur biasa. Ini udah bukan tempat manusia. Reno mengangkat tangan, meminta diam. Ia menunjuk ke sebuah jalur kecil yang muncul di antara 2 pohon besar. Aneh, jalur itu seperti terbuka sendiri, seperti mengundang mereka masuk. Arah sana kayaknya ke bawah. Coba kita ikutin, ucapnya. Tanpa pilihan lain, mereka masuk ke jalur sempit itu. Daun-daun basah menyentuh wajah, ranting-ranting patah di bawah langkah. Gisel terantuk akar besar dan terjatuh. Saat Raka membantunya, Gisel menunjuk ke samping. Dengan suara nyaris tak terdengar. Itu apa? Di balik semua ada bangunan tua kecil, seperti saung atau balai beratap ijuk. Di tengahnya ada alat gamelan tua berdebu. Tak ada orang, tapi dentingannya masih terdengar, seakan dipukul oleh tangan tak kasat mata. Sinta menangis tertahan. Kita harus pergi. Tempat ini angker. Tiba-tiba udara berubah, dingin, seperti malam mendadak jatuh di siang. Kabut menggulung cepat, menyelimuti mereka. Dan dari arah balai tua itu, muncul suara lain. Suara wanita menyanyi, pelan, dengan nada Jawa kuno yang melankolis. Layangmu Teko, layangmu Teko. Gisel langsung pingsan. Adit memapahnya sambil panik.
Reno dan Raka menarik Sinta untuk berlari kembali. Tapi kemanapun mereka berlari, kabut mengikuti. Dan suara gamelan itu tak pernah berhenti. Mereka berlari tanpa arah, panik, diteror oleh suara gamelan dan nyanyian yang terus mengikuti. Nafas mereka tersengal, kaki mulai goyah. Tapi kabut tebal tak juga menipis. Seakan hutan ini menutup mereka rapat-rapat. Setelah hampir 1 jam, mereka berhenti di bawah pohon besar yang tampak seperti beringin tua. Rantingnya menjuntai rendah, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Gisel siuman, tapi masih lemah. Suara itu masih ada, bisiknya. Raka mengamati sekeliling. Kita harus cari jejak ke bawah. Kita nyasar jauh, pasti ada jalan. Mereka sepakat berjalan turun pelan-pelan. Raka mencoba menancapkan pisau lipatnya ke pohon sebagai penanda arah. Tapi saat mereka melanjutkan dan kembali ke tempat yang sama beberapa menit kemudian, pohon itu tak punya tanda apapun. Baru aja tadi gua tandain. Raka membentak panik. Jangan-jangan kita muter-muter di tempat yang sama, ucap Reno lirih. Ini bukan cuma nyasar, bisik Sinta, suaranya serak. Kita diputerin sama sesuatu. Adit mendadak menunjuk tanah. Lihat, jejak kaki. Mereka semua mendekat. Tapi jejak itu aneh, kecil seperti milik anak-anak, namun dalam dan tak konsisten. Sebagian mengarah ke utara, sebagian ke selatan. Dan di beberapa tempat, jejak itu terlihat seperti kaki yang menghadap ke belakang. Mundur pelan-pelan, bisik Raka, instingnya mulai bekerja. Tapi baru beberapa langkah, Sinta menjerit. Di balik semak, ia melihat sesosok tubuh. Baju jompang-camping, rambut acak-acakan, dan mata yang memandang kosong tanpa berkedip. Sosok itu menghilang begitu mereka dekati. Tapi di tanah tempat dia berdiri, tertinggal secari kain merah basah, seperti robekan kain kafan. Kita harus pergi dari tempat ini sekarang. Gisel nyaris berteriak. Raka menarik mereka masuk ke jalur yang lebih dalam, berharap ada celah untuk lolos. Tapi suasana makin sunyi. Burung tak berbunyi, serangga pun tak bersuara. Hutan menjadi mati. Mereka tiba-tiba melihat pondok kayu reot di kejauhan, seperti rumah jaga tua yang ditinggalkan. Dengan sisa tenaga, mereka masuk. Di dalamnya kosong, hanya ada rak tua, beberapa alat bertani berkarat, dan sehelai foto yang menempel di dinding. Foto 5 orang pendaki muda tersenyum. Sinta mendekat dan menjerit. Itu foto kita. Tapi kenapa? Ini bukan mungkin. Wajah mereka persis, bahkan pakaian yang mereka kenakan sama. Tiba-tiba pintu pondok menutup sendiri, dan suara dari luar kembali terdengar. Dentang gamelan semakin keras, dan kali ini ada tawa kecil anak-anak. Pintu pondok kayu itu menutup sendiri dengan suara menggelegar. Raka langsung berlari ke pintu dan mencobanya, terkunci. Gisel menjerit histeris, sedangkan Adit memukul-mukul dinding tua itu dengan tongkat. Tak bergeming. Ini bukan rumah biasa, gumam Sinta. Matanya terpaku pada foto yang tadi mereka lihat. Wajah-wajah di dalam foto itu perlahan berubah. Senyum di wajah mereka memudar, lalu berganti menjadi ekspresi sedih, dan akhirnya menyeramkan. Matanya menghitam, mulut mereka menganga lebar seperti berteriak, tapi tak bersuara. Sinta jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Kita nggak pernah keluar dari gunung ini ya. Jangan ngomong sembarangan, bentak Raka meski suaranya gemetar. Ini cuman halusinasi, kita kecapekan. Tiba-tiba radio tua di sudut ruangan menyala sendiri. Selamat datang kembali. Anak-anak yang tersesat, suaranya lirih, parau, seperti suara nenek-nenek tua. Mereka saling pandang, tak satu pun berani mendekat. Tapi suara itu terus mengalun. Kalian sudah pernah ke sini, tapi kalian lupa siapa kalian sebenarnya. Reno menghantam radio itu hingga pecah berantakan. Tapi justru dari dalam serpihan radio muncul asap tipis berbau anyir. Dinding pondok mulai berubah warna, dari kayu menjadi lumut kehijauan. Lantai memunculkan genangan air hitam. Di langit-langit muncul bayangan seperti tubuh-tubuh menggantung. Tak jelas tapi terasa mereka melihat dari atas. Gisel mulai mengigau. Aku tahu tempat ini. Aku pernah mimpi tentang rumah ini. Bertahun-tahun lalu, rumah yang menelan orang
Adit berjalan ke jendela dan membuka daun kayu. Tapi yang tampak di luar bukan hutan, melainkan sebuah pemakaman tua, penuh nisan tak beridentitas. Tanahnya basah dan satu persatu nisan itu bergoyang sendiri. Keluar, kita harus keluar sekarang. Raka membanting bahu ke pintu dengan tenaga penuh. Kali ketiga pintu jebol. Mereka lari keluar, melewati pekarangan gelap, kembali masuk ke hutan. Tapi hutan kini terasa lain. Pepohonan tampak lebih tua. Langit berwarna abu pekat dan aroma dupa memenuhi udara. Sampai mereka tiba di sebuah gapura batu penuh ukiran kuno. Tak ada dalam peta manapun. Di atasnya tertulis huruf Jawa kuno. Sinta mencoba membaca. Wong lali dalan palining alam. Orang yang lupa jalan akan kembali ke alam. Dan di depan gapura itu berdiri sosok kakek yang mereka temui di awal pendakian. Sudah kubilang, kalau kabut turun, jangan lanjut. Lalu ia menunjuk ke arah hutan. Kalian belum tahu siapa sebenarnya yang hilang di gunung ini. Kakek tua itu berdiri diam di depan gapura batu. Jubahnya lusuh, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk manusia seusianya. Kalian bukan orang pertama yang masuk ke sini, katanya perlahan. Tapi mungkin akan jadi yang terakhir jika tetap nekat. Raka memberanikan diri mendekat. Apa maksud kakek? Kami cuma tersesat. Tidak ada yang cuma di Gunung Salak, jawab si kakek dingin. Apalagi jika kalian sudah melewati gerbang Banaspati. Sinta menelan ludah. Gerbang apa itu, kek? Gerbang menuju alam gaib, tempat roh-roh penasaran bersemayam. Yang sudah masuk biasanya tak bisa keluar dengan utuh, atau malah tidak keluar sama sekali. Mereka saling berpandangan. Kabut makin tebal. Udara di sekitar gapura terasa berat dan dingin. Tak kenapa tubuh mereka sulit digerakkan. Kaki seperti tertanam di tanah. Kenapa kami? Tanya Gisel pelan. Kami gak ganggu siapa-siapa. Karena kalian membuka jalannya sendiri. Kalian tak percaya. Kalian menyepelekan tanda-tanda. Padahal alam ini selalu memberi peringatan. Tiba-tiba dari dalam gerbang muncul suara tawa pelan. Bukan tawa senang, tapi suara anak kecil yang terdengar kosong. Seolah tidak berasal dari tenggorokan manusia. Mereka melihat ke dalam gerbang batu itu, dan samar-samar tampak bayangan anak-anak berdiri di kejauhan. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat seperti arwah. Ada yang menatap kosong, ada yang menangis tanpa suara. Dan di antaranya ada sosok menyeramkan, tinggi, berjubah hitam, dengan wajah tanpa mata. Adit mundur sambil bergumam, itu bukan manusia. Tiba-tiba Reno jatuh berlutut. Dari kakinya merembes darah. Tanpa luka, tapi darah itu keluar dari pori-porinya. Ia berteriak panik. Ada yang masuk ke tubuh gua. Ada yang masuk. Kakek tua itu segera mengeluarkan bunga kering dari kantongnya dan menaburkannya ke arah Reno sambil melantunkan doa-doa kuno. Suara dari dalam gerbang seketika mereda. Pergilah sebelum matahari tenggelam, kata sang kakek tegas. Kalau tidak, gerbang akan tertutup dan kalian akan jadi bagian dari mereka. Tapi jalannya kemana, kek? Tanya Raka. Kakek itu menunjuk ke jalur sempit yang menyelinap di antara dua pohon besar. Lewat sana, tapi jangan pernah tengok ke belakang. Apapun yang kalian dengar, abaikan. Satu persatu mereka berjalan ke jalur yang ditunjuk. Hati-hati. Ketakutan. Suara dari dalam gerbang makin lama makin jauh. Tapi belum sampai 10 langkah, Sinta mendengar suara ibunya memanggil, lirih dan sedih. Sinta, bantu ibu. Jangan tinggalkan ibu di sini. Tangisnya pecah, tapi Raka menahan lengannya. Itu bukan suara ibu lu. Jangan nengok. Air mata mengalir deras. Tapi mereka terus berjalan. Dan ketika akhirnya mereka berhasil melewati jalur sempit itu, cahaya matahari senja menyambut mereka. Kabut perlahan memudar. Di kejauhan, tampak tenda-tenda SAR dan lampu darurat. Mereka berhasil kembali. Tapi saat mereka menengok ke belakang, gerbang batu itu sudah tak ada. Cahaya lampu sorot menyilaukan mata mereka. Beberapa orang berseragam SAR langsung berlari menghampiri, membawa tandu dan air minum. Tangan-tangan hangat menuntun mereka. Namun tubuh mereka masih gemetar. Mata mereka kosong. Kami menemukannya. 3 orang selamat, teriak salah satu petugas. 3, Raka, Gisel, Sinta.
dan Adit saling pandang. Kemudian baru sadar, Reno tidak ada. Reno, dia barusan ada di belakangku. Becky Gisel panik. Petugas SAR memanggil lewat radio tapi nihil. Beberapa tim segera kembali ke hutan, mencari jejak, memanggil nama Reno berulang kali. Namun hutan sudah sunyi. Tak ada jejak kaki, tak ada suara. Raka ingin kembali masuk hutan, tapi langkahnya dihalangi. Sudah terlalu gelap, Mas. Bahaya. Besok pagi kita lanjutkan pencarian. Tapi malam itu, Raka tak bisa tidur di pos SAR. Suara-suara dari hutan masih menghantui mereka. Sinta sesekali menangis sendiri, memeluk lututnya di sudut ruangan. Gisel hanya duduk diam, bibirnya bergetar tapi tak berkata-kata. Adit, yang sejak keluar dari gerbang tampak paling pendiam, mulai bertingkah aneh. Ia melamun, menatap ke arah gelap, dan sesekali bergumam pelan. Mereka belum selesai. Pagi harinya, SAR menyisir lokasi terakhir tempat Reno terlihat, tapi tidak ditemukan apa-apa. Anehnya, jejak kaki terakhir Reno berhenti tepat di tanah, basah di depan gerbang yang sudah tak ada itu. Seolah ia menghilang begitu saja. Kayak disedot bumi, kata salah satu relawan. Ketika mereka kembali ke pos, salah satu petugas memberi kabar mengejutkan. Mas, kami menemukan sesuatu dari tim pendaki lain yang hilang 2 tahun lalu di jalur yang sama. Petugas itu membuka sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya ada kamera tua dengan kartu memori masih utuh. Raka gemetar saat melihat isinya di laptop. Dalam salah satu video, terlihat wajah-wajah pendaki yang tak asing, dan mereka semua mengenakan jaket yang sama dengan sosok-sosok di foto rumah kayu kemarin. Sinta langsung menutup mulutnya, tak percaya. Itu foto yang kita lihat di rumah itu. Video terakhir memperlihatkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seorang dari mereka sempat merekam saat gerbang batu itu terbuka, dan sesosok tinggi berjubah hitam melambai ke kamera sebelum layar gelap total. Sejak itu, satu persatu anggota kelompok mulai merasa ada yang mengikuti mereka. Malamnya, Gisel bermimpi buruk. Ia melihat Reno berdiri di pinggir jurang, tersenyum dengan wajah pucat. Aku belum bisa pulang. Kalian juga belum selesai di sini. Ketika ia terbangun, di bawah tempat tidurnya ada bekas tapak kaki basah, seperti habis keluar dari lumpur. Pagi itu, Gisel tak berani menceritakan mimpinya kepada yang lain, tapi ekspresinya berubah drastis, pucat, gelisah, dan pandangannya sering kosong ke arah jendela. Sinta yang melihat keanehan itu mencoba menenangkan. Kamu mimpi aneh lagi ya? Gisel hanya mengangguk pelan. Reno, dia datang semalam, tapi bukan Reno yang kita kenal. Matanya kosong, dan kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Raka menatap serius. Kita harus cerita ke orang pintar. Ini udah bukan kejadian biasa. Beberapa petugas SAR merekomendasikan seorang kuncen lokal bernama Pak Kusno, penjaga spiritual wilayah kaki gunung. Salak yang sudah puluhan tahun dipercaya menjaga jalur-jalur gaib di sana. Pak Kusno menerima mereka di pendopo tuanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti sedang menilai bebanta. Kasat mata yang mereka bawa. Kalian sudah masuk ke tempat yang bukan untuk manusia. Gerbang itu hanya terbuka bagi jiwa-jiwa yang tersesat dan penuh rasa sombong, ucapnya sembari membakar kemenyan. Ada yang hilang. Teman kami, kata Raka. Reno belum kembali. Pak Kusno mengangguk. Dan kalian semua belum benar-benar pulang. Itu sebabnya gangguan masih mengikuti. Ia memejamkan mata, lalu berkata pelan, salah satu dari kalian telah ditandai. Seketika ruangan menjadi dingin. Gisel langsung menangis. Aku melihat dia tiap malam. Kadang dia berdiri di pojok kamar, kadang di dalam kaca. Pak Kusno memanggil asistennya, menyuruh menyiapkan upacara bersih diri malam itu juga. Kalau tidak diputus malam ini, kalian akan dipanggil satu persatu. Malam harinya mereka berkumpul di halaman belakang pendopo. Api unggun dinyalakan. Kemenyan mengepul. Pak Kusno mulai membaca mantra, dan Gisel duduk di tengah lingkaran garam. Ketika mantra mencapai puncaknya, angin bertiup kencang, api mendesis. Lalu terdengar suara tangisan anak kecil, bukan dari arah hutan, tapi dari dalam tubuh Gisel sendiri. Ia berteriak kesakitan.
Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. "Jangan sampai dia dibawa," seru Pak Kusno. Ia menyiram air bunga ke wajah Gisel, dan dalam satu hentakan suara itu lenyap. Gisel jatuh pingsan. Ketika sadar, wajahnya penuh air mata, tapi ia tersenyum. Dia sudah nggak ada, suaranya sudah hilang. Tapi malam itu, saat semua kembali ke penginapan Sar, Adit tidak terlihat. Di tempat tidurnya, hanya ada satu hal, kertas lusuh dengan tulisan tangan yang tak dikenal berbunyi, "Satu belum cukup, jejak sudah ditanam, pintu belum tertutup." Pagi itu, keheningan di pos Sar mendadak berubah jadi kepanikan. Adit hilang, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara pintu dibuka. Ia seperti menguap dari kamar. Di atas tempat tidurnya hanya tersisa secarik kertas lusuh bertuliskan, "Satu belum cukup, jejak sudah ditanam, pintu belum tertutup." Sinta langsung menangis. Gisel gemetar. Sementara Raka hanya menatap kosong keluar jendela. "Ini belum selesai," bisiknya. Mereka kembali memanggil Pak Kusno. Wajah sang kuncen tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia membawa kain tua berisi peta jalur-jalur gaib Gunung Salak. Ini jalur yang tak terlihat oleh pendaki biasa. Jika seseorang membawa penanda dari alam mereka, maka gerbang tak akan pernah tertutup. Gisel perlahan membuka tasnya. Tangan gemetar menarik sebuah kalung kecil. Kompas milik Reno. "Ini aku temukan di lantai rumah kayu waktu itu. Aku ambil tanpa sadar." Pak Kusno mengangguk. "Itulah penandanya. Karena benda ini ikut keluar, maka pintu dunia mereka tetap terbuka." Raka memutuskan, "Aku akan kembalikan ke tempatnya." Malam itu, ditemani cahaya bulan dan minyak pelindung, Raka menuruni jalur gaib yang ditunjukkan di peta. Hutan begitu sunyi, kabut menggantung tebal, tapi langkah Raka mantap. Akhirnya ia tiba di depan gerbang batu besar yang ia kenali. Gerbang itu terbuka sedikit, seperti menanti. Raka masuk dan mendapati rumah kayu itu masih berdiri, meski tampak lebih rapuh. Ia melangkah ke dalam, lalu meletakkan kompas di tengah lantai. Angin berputar kencang. Tiba-tiba Reno dan Adit muncul dari bayangan. Wajah mereka damai, tidak berkata apa-apa, hanya menatap Raka dalam-dalam. Kemudian dalam bisikan halus, Reno berkata, "Terima kasih, sekarang pulanglah." Rumah itu lenyap dalam sekejap. Gerbang batu pecah seperti debu. Sunyi total menyelimuti. Raka membuka mata di kaki gunung. Pagi mulai menyingsing. Ia selamat, dan sejak itu tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi suara tangisan. Tapi setiap kali kabut turun di Gunung Salak, ia tahu sesuatu di sana masih menunggu.